banyak orang Katolik yang tidak punya daya tahan iman yang cukup. Saya berharap umat di stasi Kedawung itu imannya tidak kalah dengan dua janda tadi. Kita mendapatkan sabda Allah yang menampilkan dua orang, yaitu dua orang janda. Satu, bacaan pertama menceritakan janda dari Sarfat. Kemudian bacaan Injil itu menampilkan janda yang miskin. Bukan hanya janda miskin, tapi janda yang sangat miskin. Bacaan pertama menampilkan janda dari Sarfat, di mana kondisi janda tadi hanya memiliki satu genggam tepung dan minyak sisa di buri-burinya, di mana tepung itu hanya cukup untuk makan dia dan anaknya sekali makan selesai. Tetapi dia harus memberi makan juga untuk Nabi Elia yang datang. Maka dikatakan mana mungkin untuk cukup banyak segini saja tidak cukup. Bahkan digambarkan kalau tepung itu dibuat menjadi roti, habis itu selesai, habis tidak lagi yang tersisa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan setelah itu makan mereka akan mati. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi situasi janda Sarfat ini. Janda yang kedua dalam bacaan ini dikatakan janda yang miskin, di mana dia harus mempersembahkan apa yang dia miliki ke Bait Allah. Dan dia katakan dia hanya punya dua keping tembaga yang dikatakan uang receh yang terkecil. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi janda yang miskin tadi. Apalagi kalau kita lihat bahwa itu dalam tradisi umat Israel, yang namanya janda itu memang menjadi kelompok yang sangat terpinggirkan. Tetapi yang lebih hebat lagi, bagaimana janda-janda tadi, janda yang dari Sarfat atau janda miskin tadi, dalam keterbatasannya dia masih bisa berbagi dengan orang lain. Itu hebatnya Bapak Ibu. Kalau diukur secara manusiawi, mana mungkin tidak berbagi dengan orang lain? Untuk mencukupi dirinya sendiri saja mungkin tidak cukup. Kok masih harus berbagi pada orang lain? Janda Sarfat tadi hanya punya tepung segenggam dan minyak dalam buri-burinya sedikit, dipakai atau dibuatkan roti, cukup untuk dirinya dan anaknya. Tapi Elia datang untuk dibuatkan roti. Mana mungkin cukup? Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketakutan dari janda itu bahwa dia tidak akan bisa menikmati roti dari tepungnya itu karena masih dibagi dengan Elia. Tetapi Elia tadi mengatakan jangan takut, pulanglah, dan seterusnya dikatakan sebab bila firman Tuhan saya tepung dalam tempayan itu takkan habis dan minyak dalam buri-buri itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya, dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu, pengorbanan janda Sarfat itu membawa berkah. Tepung yang hanya segenggam itu ketika diberikan untuk Elia, Tuhan membalasnya berlimpah. Tepung tadi dikatakan tidak ada habisnya, minyak juga tidak ada habisnya. Kemudian juga janda yang miskin dari baca Injil tadi, di mana ada kewajiban dari Bait Allah. Setiap umat Israel itu selalu diwajibkan untuk mempersembahkan untuk Bait Allah. Dan uang-uang yang dikumpulkan dalam persembahan Bait Allah itu akan dipakai juga untuk pelayanan, terutama juga untuk mereka yang sungguh membutuhkan. Kalau kita hanya sebatas melihat dari peristiwa saja, mungkin hanya berhenti di sini. Tetapi kita bisa melihat lebih dalam lagi apa yang mereka lakukan itu. Kalau dia secara rohani, Bapak Ibu,
Dua orang janda tadi adalah orang-orang yang sungguh beriman. Tanyanya, apa artinya orang beriman itu? Biasanya yang jawaban yang paling gampang, orang beriman adalah orang yang percaya. Ya, tidak salah, betul. Tapi bagian mana dari iman itu yang menunjukkan bahwa orang itu beriman secara sungguh-sungguh? Orang janda tadi menunjukkan bagaimana wujud dari iman itu. Yaitu apa? Bahwa mereka itu berani mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam kondisi yang kritis, mereka sedang dalam keadaan yang krisis. Tetapi dalam kondisi yang krisis itu, mereka tetap berpegang pada imannya. Dalam kondisi yang krisis itu, mereka tetap tidak meninggalkan imannya. Mereka percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Mereka percaya akan Allah yang akan memberikan pertolongan. Ada juga banyak contoh bagaimana ketika orang dalam kondisi yang kritis, mereka meninggalkan iman mereka, mengangkat iman mereka. Pergi ke dukun, untuk melawan berbagai pesugihan. Bahkan juga yang kritis dia akhirnya apa? Bunuh diri. Dua janda tadi juga mengalami suasana yang sama, suasana kritis, suasana krisis dalam hidupnya. Tapi mereka tidak meninggalkan imannya. Mereka tak percaya bahwa Allah adalah penopang hidup mereka. Banyak orang Katolik yang tidak punya daya iman yang cukup. Ketika diberi jabatan, meninggalkan imannya. Ketika dihadapkan pada perjodohan, meninggalkan imannya. Ketika diberi bantuan ekonomi, meninggalkan imannya. Maka ini penting bagi kita semua menyadari betul bagaimana kita diajak untuk senantiasa setiap sabda Allah yang kita dengarkan, setiap kebaikan Tuhan yang kita terima, setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, agar semuanya itu juga semakin mengokohkan iman kita. Kita diberikan berkat Allah yang banyak, entah itu berupa rezeki, kesehatan, pekerjaan, kelancaran dan sebagainya. Harapannya semua berkat Allah itu tidak segera kita syukuri, tapi harapannya juga semakin memperkokoh iman kita. Ya, kalau bersyukur terima kasih mungkin yang sekali Gusti matur nuwun selesai. Tetapi yang terpenting bagaimana setiap berkat Tuhan, setiap rahmat Allah hendaknya juga semakin memperkokoh iman kita, agar iman kita semakin kuat dan iman kita semakin kokoh. Saya berharap umat di stasi Kedaung itu imannya tidak kalah dengan dua janda tadi. Amin.